Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Saudara, kita sudah belajar beberapa minggu sebelumnya ya tentang berbagai jenis karunia-karunia dan apa kegunaannya. Ya, kita sudah belajar ada 5, 7, 9. Masih ingat Saudara? 5 karunia pelayanan itu adalah sebagai pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Kemudian ada 7 karunia motivasi sebagai kemampuan-kemampuan untuk membangun tubuh Kristus, ya. Dan kemudian Saudara ada 9 alat untuk membangun tubuh Kristus, yaitu karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, Saudara, hari ini kita mau Saudara bersama-sama melihat bahwa supaya 5, 7, 9 itu dapat bekerja sama-sama, Saudara, di dalam sebuah komunitas, di Komsel, dalam gereja lokal, maka harus ada kolaborasi dan sinergi dalam karunia. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar, Saudara, ya bagaimana di dalam mempraktekkan karunia-karunia kita perlu berkolaborasi dan bersinergi. Nah, mari kita langsung aja lihat ayat-ayatnya, Saudara. Ya, nah, hal ini terjadi karena apa, Saudara? Karena Paulus menjelaskan, Saudara, ya kita ini setelah dilahirkan baru, kita sudah, saudaraku, hidup di dalam tubuh Kristus. Nah, hidup dalam tubuh Kristus itu tidak bisa lagi, saudara, hidup seperti dulu kita sebelum lahir baru. Kita punya cara hidup yang baru, hidup dalam tubuh Kristus. Nah, bagaimana hidup dalam tubuh Kristus? Nah, pertama kita mesti tahu dulu, saudara, kita diselamatkan bukan hanya sekedar diampuni dosanya, tapi kita, saudara, ya dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi anggota dari tubuh Kristus, yaitu Kristus korporat. Mari kita baca 2 ayat ini, Saudara. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, jadi Paulus bilang, saudara, ya karena kita udah lahir baru, kita sudah jadi anggota-anggota tubuh Kristus. Dan anggota-anggota itu banyak, saudara. Ya, jadi kita satu tubuh tapi banyak anggotanya. Demikianlah pula Kristus. Nah, Paulus tidak berkata demikian pula tubuh Kristus. Dia tidak berkata demikian pula gereja, tapi dia bilang demikian pula Kristus. Jadi bagi Paulus, saudara, Kristus sebagai kepala dan tubuhnya, saudara, itu dia lihat sebagai Kristus. Sama kayak saya, kepala saya dan tubuh saya, kedua-duanya adalah, saudaraku, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi Edileo bukan hanya kepalanya, tapi kepalanya plus tubuhnya. Demikianlah Kristus, saudara, sekarang dia udah memiliki tubuh. Jadi sekarang Kristus adalah Kristus korporat. Ya, dia tidak lagi bekerja sebagai Kristus pribadi sekarang. Dia bekerja sebagai Kristus korporat. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang tidak mengerti bahwa kita sekarang hidup dalam tubuh Kristus, ya, dan bersama dengan Kristus kita disebut Kristus korporat. Kristus, saudara, bersama-sama dengan Kristus. Wow, ini kalau saudara ngerti, berbeda hidup saudara, ya, karena ini menentukan cara hidup saudara, ya. Sebab, nah alasannya kenapa dia jelaskan.
Sebab dalam satu roh, ya, dalam apa? Satu roh. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya, sebab kita yang berbeda-beda, yang tadinya suka bermusuhan, Yahudi sama Yunani, ya apalagi saudara orang yang ya saudara budak ya bermusuhan dengan orang yang merdeka ya, tapi sekarang telah dibaptis, dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu tubuhnya Kristus. Jadi kita sekarang saudara udah berdamai di dalam tubuh Kristus. Ya, kita dipersatukan ya menjadi manusia baru, new man ya saudara. New man itu bukan pribadi ya. Kalau pribadi ciptaan baru, tapi kalau manusia baru itu sebenarnya korporat ya. Nah, jadi kita telah menjadi manusia baru. Kita punya cara hidup yang baru, berbeda. Kita tidak lagi independen, saudara. Kita hidup dalam tubuh Kristus. Ya, kita tidak lagi hidup sendiri-sendiri sesuka kita, tapi kita ada dalam tubuh. Ya, kita adalah anggota tubuhnya Kristus. Jadi hidup kita berbeda, saudara. Nggak bisa lagi seperti sebelum kita diselamatkan. Hidup kita sekarang, saudaraku, connect sama kepala terus dan connect dengan sesama terus. Itulah hidup dalam tubuh, berbeda. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti ini, saudara. Ingat, kita hidup dalam tubuh Kristus. Saudara, hidup dalam tubuh nggak tiap hari? Ya, nah ini penting, bergaya hidup tubuh Kristus. Connect sama kepala dan connect sama sesama terus. Ya, karena kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, satu roh itu bukan hanya membaptis kita menjadi satu tubuh, tapi selanjutnya dia bilang begini, dan kita semua, wow, kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Kita diberi minum. Nah, perhatikan, ini penting, saudara. Banyak orang nggak ngerti ini, saudara. Ya, independen hidupnya. Ya, kita karena hidupnya dalam tubuh, ya perhatikan, tubuh saya, saudara, kalau nggak terus nempel ya di dalam tubuh saya ini, ya dia mati, saudara. Kenapa? Karena saudara, dia kalau terus nempel, dia diberi makanan, diberi minuman, ya dia diberi zat-zat kehidupan. Kalau enggak, saudara, dia mati. Nah, sama seperti kita, saudara. Kalau kita ya nempel dalam tubuh Kristus, ya terus connect sama kepala, connect sama sesama, maka kita diberi minum. Nah, Paulus menggunakan kata minum. Kenapa, saudara? Karena inilah gambaran dari air kehidupan yang mengalir dari dalam Roh Kudus, saudara. Mengalir keluar ya di dalam bait Allah dan melalui bait Allah. Inilah yang Yesus nubuatkan, saudara. Barang siapa yang percaya kepada aku, dari dalamnya, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, inilah yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Dari bait Allah ada aliran air yang mengalir. Inilah aliran air yang memberi kehidupan, saudara. Nah, kita jadi bukan hanya ya dibaptis ke dalam tubuh, tapi kita diberi minum dari satu roh. Makanya kita mesti bukan hanya connect dengan tubuh Kristus, tapi mesti minum. Nah, minum apa? Minum dari ya saudaraku satu roh itu. Nah, pertanyaannya apa minuman ini, saudara? Nah, Paulus menggunakan kata minum ya, karena tadi ini adalah aliran-aliran air kehidupan. Ya, aliran air kehidupan yang dari Roh Kudus, saudara.
Ya, kita mesti minum ini. Kalau kita nggak minum ini, kita mati, saudara. Ya, kita mesti terus minum. Ya, di dalam tubuh minumnya, saudara. Nah, pertanyaannya minuman ini apa, kan gitu kan? Nah, dari kata minum kita tahu ini penting, saudara. Ya, jadi saudara, kalau orang nggak makan, saudara masih bisa hidup, mungkin sampai 40 hari, ya masih bisa hidup, saudara. Tapi kalau orang nggak minum, wah mungkin lebih dari 3 hari udah bahaya, ya mungkin 7 hari udah mati dia, saudara. Minum itu penting, ya. Jadi Roh Kudus, saudaraku, itu memberi aliran air kehidupan yang kita mesti minum terus tiap hari. Nah, minumnya di mana? Dalam tubuh. Nah, pertanyaannya apa minuman ini? Nah, nanti saudara baca di rumah ya konteksnya, yaitu ayat 7 ya, 1 Korintus 12 ayat sebelumnya, ayat 7 sampai ayat 11. Jadi aliran air hidup itu adalah apa? Yaitu aliran Roh Kudus yang dialirkan melalui tiap-tiap orang lewat praktek karunia-karunia, saudara. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu, ya, dia mengalirkan air kehidupan, saudara. Jadi di dalam komsel kita itu sebenarnya saling memberi minum, saudara. Saya mengalirkan air kehidupan, ya, teman saya yang lain di komsel minum. Ya, yang satu mengalirkan air kehidupan, yang lain minum. Ya, jadi semua mesti berfungsi karena kepada tiap-tiap orang ya dipercayakan manifestasi Roh Kudus. Nah, ini dia. Ini air kehidupan itu, saudara. Roh Kudus bermanifestasi dalam tubuh, ya. Jadi, saudara, penting sekali kita memanifestasikan ya karunia-karunia, memanifestasikan aliran air kehidupan itu supaya kita saling memberi minum. Nah, ini penting, saudara. Kalau enggak, tubuh Kristus tidak akan pernah sehat, saudara. Dan kita kalau enggak minum, mati kita. Ya, kita enggak mengalami hidup kekal itu, saudara. Jadi inilah wujud hidup kekal, kita saling memberi minum, saudara, satu dengan yang lain. Sehingga kita penuh dengan Roh Kudus secara korporat, saudara. Nah, ini penting, saudara. Ini mesti terjadi di dalam tubuh Kristus. Ya, mesti terjadi. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti. Dia pikir udah selamat, beres. Puji Tuhan, saya udah beres, sudah selamat. Tapi dia nggak ngerti bahwa dia perlu minum terus. Nah, untuk minum terus, dia perlu hidup dalam tubuh Kristus. Connect sama kepala, connect sama sesama, ya terus-terusan supaya minum terus. Ingat, kita kalau nggak minum mati, saudara. Kita mesti terus minum. Saudara minum nggak dalam tubuh Kristus? Minum nggak? Saudara ikut komsel nggak? Ikut komsel aja nggak, gimana mau minum? Ya, makanya saudara, kita mesti tiap orang anggota mesti ada komunitas yang bisa saling memberi minum. Bukan soal nama komselnya. Entah apalah saudara mau sebut namanya, nggak penting namanya. Tapi komunitas yang saling memberi minum secara apa, saudara? Secara regular, ya. Jadi ini bukan sekali-sekali. Oh, saya mau ikut komsel sekali-sekali aja, Pak Edi. Ya, nanti kalau saya mau saya ikut. Enggak. Ini adalah kita hidup dalam tubuh kan nggak sekali-sekali. Kita sekali-sekali yuk hidup dalam tubuh. Enggak. Ya, kita hidup dalam tubuh itu konstan terus, saudara. Nggak boleh berhenti. Makanya ikut dalam komunitas itu, gereja mula-mula tiap hari. Tiap hari, karena mereka minum terus, minum terus. Nah, kita bisa minum bukan hanya waktu pertemuan komsel, saudara. Di luar pertemuan komsel, kita juga, saudaraku, bisa minum. Yaitu pergunakan, makanya saya suka bilang, pergunakan WA grup saudara di komsel itu untuk saling memberi minum tiap hari. Terus saling, ya,
karunia-karunia bekerja. Ya, saya memanifestasikan ini, yang lain memanifestasikan yang lain, sampai semua minum tiap hari, saudara. Ya, nah ini penting. Nah, jadi tiap orang harus berfungsi. Ya, tiap orang, saudara. Nah, sekarang yang kedua, next kita lihat yang kedua, saudara. Di dalam tubuh Kristus, ya, kita baca dulu, dibilang begini. Ayat yang ke-16 sampai 20 saja kita baca beberapa ayat ini. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus ya suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Nah, ada anggota tubuh yang bilang begini, saudara. Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Wow. Jadi ada orang yang, saudara, dia lihat dirinya nggak berarti. Ya, dia bilang gini, ya, karena aku bukan mata, maka aku bukan anggota tubuh. Karena dia kagum sama mata. Karena buat dia, oh mata lah yang paling hebat. Ya, wah kalau mata bisa ngelihat, saya ini apa? Saya ini fungsinya ya apa? Dia mengecilkan fungsinya, saudara. Karena dia bukan mata. Ya, mungkin dia, saudara, cuman apa? Kuku aja, jari tangan kelingking misalnya. Ya, aku ini bukan mata, aku jari kelingking. Ya, nggak terlalu bermanfaat lah. Ya, nah ini orang, saudara, dia underestimate, dia menganggap rendah, ya, fungsi dia dalam tubuh. Nggak boleh, saudara. Kita nggak boleh nganggap rendah, ya, karena karunia yang Tuhan berikan itu semua berguna, saudara. Semua, saudaraku, penting. Ya, tidak ada yang kurang penting, saudara. Semua penting. Ya, jadi karena itu, saudara, kita nggak boleh underestimate karunia kita. Ya, jadi ada orang di dalam tubuh Kristus dia underestimate. Nah, kalau dia underestimate, akibatnya apa, saudara? Dia nggak berfungsi. Nah, karena dia nggak berfungsi, yang berfungsi karunia-karunia tertentu aja. Nah, akibatnya apa? Tubuh itu nggak sehat. Aliran air yang dialirkan nggak lengkap. Ya, kenapa, saudara? Karena Roh Kudus mengalirkan aliran air kehidupan itu lewat tiap tubuh, ya, tiap anggota tubuh, nggak hanya lewat sebagian, ya. Karena itu, saudara, orang yang punya fungsi tertentu, ya, jangan underestimate, jangan anggap aku kurang penting nih Pak Edi, ya. Wah, kalau di Komsel ya, yang penting tuh yang ngajar. Nah itu, saya nggak punya karunia mengajar. Saya cuma bisa melayani. Ya, saya bisa apa? Ya, saya bisa siapin makanan, saya bisa bersih-bersih ruangan. Ya, saya nggak terlalu penting, Pak Edi. Ya, saya kayaknya bukan anggota tubuh deh. Yang anggota tubuh siapa? Itu tuh yang bisa mengajar. Atau itu tuh yang bisa apa? Yang banyak ngomong tuh di Komsel. Oh, itu penting karunia itu ya. Dia bisa banyak ngomong. Saya nggak banyak ngomong, Pak Edi. Jadi saya bukan anggota tubuh. Jadi saya nggak perlu berfungsi lah. Saya diam aja lah. Ya, dia nggak bikin apa-apa, saudara. Nah, ini padahal dia penting. Jadi tidak berfungsi dia. Akibatnya aliran air yang mengalir tidak lengkap. Karena sekali lagi Roh Kudus mau mengerjakan ya saudara aliran air itu dengan deras. Ya, tiap anggota lewat tiap anggota dia bermanifestasi
dan berbeda-beda manifestasinya, saudara. Dia mau bekerja lewat tiap anggota. Jangan ada yang menganggap rendah karunia-Nya, saudara. Nah, sebab dia bilang begini, andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Andai kata seluruh tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Ya. Nah, kalau cuman mata aja yang berfungsi, saudara. Bayangin, komsel mata, ya. Ada komsel hidung, komsel penciuman, ya. Nah, saudara jangan gitu. Makanya ada komsel pengajaran aja. Pengajaran, orang yang pengajaran mendominasi komsel itu, saudara. Ya, sampai nggak ada nubuatan, nggak ada karunia-karunia bekerja, ya. Atau ada komsel karunia-karunia cuman apa, saudara? Ya, nubuat-nubuat aja, tapi nggak pernah ada persekutuannya, ya misalnya. Ya, nggak pernah ada penggembalaannya, ya misalnya. Nah, ini komsel tidak sehat, ya. Aliran Roh Kudus yang bekerja terbatas akhirnya, ya, tidak bekerja dengan sempurna seperti yang dikatakan ketujuh roh Allah. Ya, roh Allah itu disebut ketujuh roh Allah. Bukan berarti roh Allah tujuh, bukan. Tapi tujuh itu angka kesempurnaan, saudara. Roh Kudus mau bekerja dengan ketujuh roh Allahnya, lengkap. Saya ingat, saudara, ya, saya ingat zaman saya masih SMA, saudara, Pak Presiden Soeharto ya memberikan moto 4 sehat 5 sempurna, ya. Kalau kita makan 4 macam makanan, saudara, ya, karbohidrat, protein dan sebagainya, 4 macam itu, saudara, ya, kita sehat. Tapi kalau mau sempurna, 5 tambah susu, ya, 5 sempurna, saudara. Nah, itu cara Pak Harto memberikan apa, saudara? Moto. Itu diingat sampai hari ini. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, saudara mau ya pekerjaan Roh Kudus bekerja sepenuhnya, ketujuh roh Allah itu bekerja. Nah, kalau semuanya berfungsi karunia-Nya. Ya, jangan karunia tertentu aja yang berfungsi di dalam komsel. Ya, semua berfungsi, saudara. Supaya apa? Ya, supaya kita sehat. Ya, ingat 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kalau bisa sampai sempurna. Nah, ini saudara. Ya, kita mau saudaraku karunia-karunia bekerja sepenuhnya sehingga ada apa? Kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Wow, kita minumnya puas. Kita minumnya, saudaraku, semua ya berfungsi saling memberi minum. Nah, ini penting, saudara. Jangan underestimate. Nah, yang kedua, kita lanjut lagi. Berikutnya, yang ketiga, maaf. Ya. Nah, sebaliknya, yang ketiga, jangan overestimate. Nah, ini sebaliknya, saudara. Anggap dia lebih penting. Nah, ini kita baca ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota ya kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
Nah, sikap yang kedua yang tidak boleh kalau kita hidup di dalam tubuh Kristus, kalau tadi underestimate, ini overestimate. Enggak boleh. Ya, kalau ada orang merasa sombong, ya, aku tidak membutuhkan kamu karena aku mata. Kelingking itu apa gunanya? Ya, kelingking itu kurang. Ya, aku mata, aku lebih penting. Ya, wah, yang satu bilang enggak, yang lebih penting apa? Mulut. Ya, aku mulut lebih penting. Ya, kamu nggak terlalu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, nggak boleh, saudara. Semua anggota penting. Ingat, ya, kalau kita anggap kita lebih hebat, kita menghina anggota tubuh yang lain. Wow, terjadilah perpecahan. Ya, terjadi perpecahan, saudara. Justru, ya, saudara, di dalam tubuh anggota-anggota yang lemah, ya, justru apa, saudara? Ya, justru itu paling dibutuhkan, ya kan? Contoh otak itu kan lembek sekali, ya, saudara, lemah kan? Kalau otak dicolok, nah, hancur dia, saudara. Kalau hancur langsung miring otaknya, ya kan? Makanya dia paling dibutuhkan, saudaraku. Ya, dia paling dibutuhkan. Dan dia dilindungi dengan apa, saudara? Tulang kepala, saudara. Ya, tengkorak kepala, dia dilindungi. Kenapa? Karena dia lemah, tapi dia paling dibutuhkan, saudara. Kalau nggak ada otak, ya udah, ya, kita jam 7:05 kita, saudara, ya. Nah, dikatakan apa lagi, saudara? Ya, justru kalau kurang terhormat, ya, diberi penghormatan khusus. Yang tidak elok, dia dapat perhatian. Ya kan? Coba maaf nih kalau kepala kita rada rambutnya kurang, ya. Nah, biasanya gimana, saudara? Ya, ini biasanya, nggak selalu sih, ya. Tapi biasanya dikasih penghormatan khusus, dipakai topi, ya, saudara. Ya, kenapa? Dia agak kurang terhormat, dia agak kurang elok istilahnya, saudara, ya. Ya, atau yang kurang terhormat, ya, saudara, seperti tadi, ya, saudara, itu ada juga yang diberi penghormatan khusus kalau dia kurang terhormat, ya. Nah, jadi, saudara, mari kita nggak boleh overestimate. Kalau kita punya karunia, jangan pikir, wah, saya lebih hebat dari yang lain. Tanpa yang lain, saudara nggak bisa. Ya, sekali lagi, saudara, aliran air yang Roh Kudus mau berikan itu yang sempurna, aliran ketujuh Roh Allah itu, saudara. Ya, dia mau alirkan ke dalam tubuhnya supaya kita minum, dan kita minumnya puas supaya kita, saudaraku, bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Ya, saudara mau bertumbuh, saudaraku, sehat, ya, bahkan sempurna, ya, menuju kepada kesempurnaan, ya. Nah, mari, saudaraku, kita mau, saudaraku, terus berfungsi, ya, tidak boleh overestimate, anggap lebih penting yang lain, ya, tidak penting, nggak boleh. Nah, yang terakhir, saudara, kita lihat prinsip hidup dalam tubuh Kristus. Makanya yang keempat, harus berkolaborasi dan bersinergi. Inilah ayat 27 sampai ayat 31. Harus kolaborasi dan sinergi. Ya, tadi nggak boleh underestimate, nggak boleh juga overestimate, tapi kolaborasi dan sinergi. Nah, mari kita lihat. Dia bilang begini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Nah, jemaat ini bisa diaplikasikan dalam jemaat lokal, karena kata jemaat, ya, diaplikasikan ke jemaat sekota, jemaat lokal, dan bisa juga jemaat rumah. Ya, jemaat rumah itu apa, saudara? Ya, jemaat rumah itu adalah komsel, ya, bisa.
bisa diaplikasikan ke Komsel juga, ya. Walaupun ini lebih banyak konteksnya berbicara tentang jemaat lokal, ya. Nah, dikatakan begini, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, ini apa, saudara? Ini 5 pelayanan. Bahkan ini pelatih-pelatihnya. 5 saudaraku, ya, jawatan itu. 5 pelatih-pelatih, ya, yang melatih jemaat supaya bisa melakukan 5 pelayanan. Ya, jadi mereka mesti bekerja. Jadi ini apa? Ini 5 pelayanan, saudara. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, nah perhatikan, melayani dan memimpin. Ini apa? Ya, ini karunia motivasi. Ada 7, cuman Paulus ungkapinnya cuman 3 di sini, 2. Ya, nah sama juga karunia 5 pelayanan tadi, 5 equiper tadi, dia cuman singgung 3, bukan berarti yang lain nggak ada, bukan. Ini contoh aja. Allah menetapkan ada yang jadi rasul, nabi, pengajar, ada juga saudara yang tentunya gembala, terus ada lagi saudara, penginjil, ya. Jadi 5. Nah, demikian juga ada karunia-karunia saudaraku, ya, motivasi yang disinggung di sini, melayani, ini dalam bahasa Indonesia, ya, melayani dan memimpin, ya. Tapi masih ada kan yang lain, 5 lainnya lagi, ya, encourager, bernubuat, ya, saudara, belas kasihan, memimpin, memberi, ya. Ini jadi harus ada bekerja di dalam gereja lokal, di dalam saudaraku, Komsel. Bahkan sampai tingkat Komsel bisa, saudaraku. Ya, jadi ada 7 karunia motivasi bekerja. Ya, tadi ada 5 pelayanan, terus ada 7 karunia motivasi. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, perhatikan, menyembuhkan. Terus Ya, tafsir bahasa roh. Ya kan? Berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ya. Nah, perhatikan saudara, ini apa? Ini karunia manifestasi Roh Kudus, 9 karunia manifestasi Roh Kudus yang disebutkan di sini beberapa aja. Tapi bukan berarti hanya itu 9-9-nya. Berarti saudara, kalau begitu kita lihat, ya, di gereja mesti dipraktekkan 5, 7, 9. Ya kan? Di Komsel juga praktek 5, 7, 9. Ini ayatnya jelas banget, saudara. Ya, ini ayatnya, saudara. 5, 7, 9 harus berkolaborasi. Ya, ingat, Komsel, saudara, makanya Anda harus berkolaborasi dengan yang lain. Jangan saudara punya karunia mengajar terus, ya, kita menonjol, mendominasi. Ya, kita tidak mau kolaborasi sama yang lain. Ya, kita saling menonjol dalam karunia. Enggak begitu. Harus kolaborasi, saudara. Ya, kita harus sama-sama mengalir dengan berbagai karunia yang berbeda. Ya, makanya di Komsel jangan ada dominasi. Dan orang yang punya karunia mengajar mendominasi, orang yang punya karunia bernubuat mendominasi. Ada orang yang punya karunia saudara? Ya, misalnya kesembuhan mendominasi. Nggak boleh. Semua berkolaborasi, saudara. Ya, jangan bersaingan. Ya, kita tidak bertanding tapi bersanding. Ya, kita nggak boleh, saudara, saling underestimate atau saudaraku overestimate, tapi kita semua penting. Ya, jadi karunia melayani di Komsel penting. Karunia yang bahkan yang saudaraku, yang kadang-kadang nggak menonjol. Ya, dia saudaraku melakukan sesuatu yang mungkin saudara ya tidak kelihatan, memberi misalnya, saudara nggak kelihatan, ya, dia nggak suka nonjol tapi dia memberi,
buat Komsel itu, saudara. Nah, dia penting. Semua karunia penting. Mari, saudara, kita berkolaborasi, bahkan bersinergi. Kalau kita berkolaborasi, terjadi sinergi. Wow, apa itu sinergi, saudara? Kita lihat berikutnya, yang terakhir. Kalau komunitas bersinergi, saudara, next. Nah, ini ada ilustrasi bagus, saudara. Ya, kuda yang terkuat di dunia ini namanya kuda Belgia. Ini dia. Ya, saudara yang pernah ke Sumba, pernah lihat, atau di Batak, kuda Sumba, seperempat kuda ini. Ini kuda 4 kali lebih gede daripada kuda Sumba dan kuda Batak, saudara ya. Nah, ini kuda, perhatikan saudara. Paling kuat menarik beban satu kuda Belgia bisa tarik 4.000 kilo. Ini saya udah convert dari pound kepada apa? Ya, kilo. 4 ton. Bayangin, satu kuda Belgia bisa tarik beban 4 ton. Lihat, nggak pakai roda. Kayak gitu. Nih. Balok-balok ini ditarik sama 2 kuda Belgia. Nggak pakai roda, saudara. 4.000 kilogram satu kuda Belgia. Nah, kalau 2 kuda Belgia, saudara, mestinya secara logika, ya kali 2 kan, 8.000 kilo kan, betul nggak? Tapi aneh, kalau 2 kuda Belgia sama-sama menarik, kekuatannya bukan 2 kali. Ya, bukan 8.000 tapi 12.000 kilo. Wah, keren, saudara. Inilah yang disebut sinergi. Ya, 1 mengalahkan 1.000, 2 bukan mengalahkan 2.000, saudara, tapi berlaksa-laksa. Nah, itu dia. Itu namanya sinergi. Ya, makanya kalau Komsel semua karunia berpadu, berkolaborasi, terjadi sinergi. Dalam kompak, ya, kalau semua karunia bersinergi, apa? Terjadilah, ya, saudara, kuasa yang melebihi, ya, secara logis, saudara, melebihi. Ya, ini namanya sinergi, hebat, saudara. Ya, saudara mau kompak, saudara dahsyat, bersinergi. Caranya gimana? Kolaborasi. Ya, kalau saya biasakan, saudara. Ya, Pak Darwin tahu kemarin kita pergi ke Australia atau kemanapun, kami kalau doain orang nggak sendirian, saudara. Bersinergi. Dalam doain orang, misalnya 1 orang kita doain. Ya, nggak sendirian, kita doain 2-3 orang. Mengalir bersama dalam karunia-karunia. Nah, ini, saudara, sinergi itu jauh lebih dahsyat. Ya, sama Komsel kalau bersinergi dahsyat sekali. Ya, nah, tapi lebih hebat lagi gini, saudara. Kalau 2 kuda Belgia saling mengenal, ini dia, kompak mereka, saling mengenal dan dibesarkan sama-sama, dan apa, saudaraku, mereka ini, ya, saudara, dilatih bersama-sama. Nah, ini saling kenal, kompak, maka lebih hebat lagi daya tariknya, saudara. Daya tariknya bukan 12.000, tapi 16.000. Bukan 3 kali, tapi sekarang 4 kali dari daya tarik satu kuda. Ini 4 kalinya, saudara. Nah, inilah sinergi. Apakah saudara mau, ya, melihat Komsel-Komsel saudara dahsyat, kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dan ada potensi yang hebat sekali dalam Komsel saudara, di dalam kompak saudara, ya. Kalau saudara mau lihat itu, berkolaborasi dan bersinergilah dalam karunia-karunia, maka dahsyat sekali, saudara. Puji Tuhan. Ya, itu yang saya mau sampaikan, dan saya berharap ini boleh menjadi dasar membangun komunitas sel dan juga kompak. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas, silakan.